Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita dalam membaca kitab Syarah Nawaqid Islam di Imam Al-Mujaddid lil Imam Al-Mujaddid Imami Da'wah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sekarang kita masuk dalam apa ya kan? Pembatal yang ke-6 ya. Tentang istihza ya. Nah. Ya, mereka kemarin terakhir kita bahas orang-orang kufar ini mensifati orang-orang beriman dengan sifat orang yang sesat. Mensifati agama ini adalah agama sesat. Ya. Dan mereka bahkan berkata apa? Hadzal din ya'awiq anil madaniyah waruqi wal hadarah wa ma asbaha dzalik minal maqalat. Agama ini menghalangi dari yang namanya kebudayaan, menghalangi kemajuan, menghalangi ya yang namanya peradaban dan yang semisal daripada itu dari ucapan-ucapan jeleknya mereka. Nah, ini ucapan siapa ya kan? Orang kafir. Ini orang kafir ucapan. Wa annahu la yaslu li hadzal zaman. Agama ini enggak cocok, enggak relevan diterapkan di zaman ini. Ini omong siapa? Orang kafir. Ya, yang sedihnya di zaman sekarang orang yang menisbatkan diri kepada Islam ngomong juga kayak gitu. Ya, seperti Abu Janda CS dan yang semisalnya mengatakan apa? Islam Arab ini apa? Menghalangi dari yang namanya kearifan lokal, budaya kita. Ya, apa aja dikomentari. Sedekah laut nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh dan semisalnya. Ini mereka hakikatnya bukan orang Muslim, mereka orang kafir. Karena yang demikian adalah orang kafir. Nah, orang-orang yang istihza dengan agama, orang-orang yang suka menjelek-jelekan agama dan semisalnya, ya, tidak ada sebenarnya keimanan pada hati mereka. Ya. Kalau memang hati mereka terdapat iman, ya mereka enggak mengatakan demikian. Mereka tidak berkata dengan perkataan orang-orang kafir. Justru kita katakan kafir karena mereka mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Nah. Wa kadzalika yastazi'una bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna innaha qusyurun. Demikian juga mereka suka mengolok-ngolok sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Di mana kata mereka sunnah Nabi itu hanya sebatas kulit luar aja, ya, artinya nggak penting. Apa sunnah itu apa? Ya, kaifa'il lihyah wa hafiz syawarib, seperti membiarkan apa? Jenggot dan memotong kumis. Apa ini? Nah, wa yaqulun, mereka berkata antum masghuluna bil qusyur, kalian menyibukkan diri dengan suatu perkara yang kurang penting, nggak bermanfaat ini. Apa jenggot, ngapain dibahas jenggot doang gitu. Ya, jenggot aja ribut. Ya sunnah apa segala macam, naudzubillah. Wa anna isti'mala siwak minal qusyur. Nah, kata mereka apa? Menggunakan siwak ini termasuk ya perkara-perkara yang ya segitulah, enggak penting. Apa ini? Wa inna inkaral isbal lisiyaq minal qusyur, sama semua diucapkan sama mereka. Mengingkari yang isbal dari baju itu juga termasuk dari ucapan kusyur. Dari perkara-perkara kusyur. Ya. Apa ini? Cuma emang kenapa? Cuma sampai bawah mata kaki doang. Kan gitu mereka, pakai logika. Ini juga orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam, mereka berkata demikian. Ya. Ya kalau mereka berkata, da'un nasa yalbasuna ma yasha'un. Udah biarkanlah manusia mereka menggunakan pakaian sesuai apa yang mereka inginkan. Ya wa anna sufurun nisa minal kamal. Terus ini anak ini. Ya. Sufur ini adalah tarku halil hijab
wa takhali anhu artinya telanjang. Ya, tidak berbusana atau alias busananya apa? Yang membuka aurat, maksyufah. Manusia perempuan-perempuan yang mereka meninggalkan hijab dan mereka tidak menggunakan hijab, mereka berpakaian dengan pakaian-pakaian model-model barat, kata mereka apa? Ini adalah suatu kesempurnaan. Ya. Wa anal hijab minal kusyur. Kata mereka hijab kusyur sama. Ya. Idzan kata Syekh Fauzan, madza baqiya? Apa yang tersisa dari agama ini? Saradin kulluhu kusyura. Agama ini semuanya agama apa? Menjadi suatu perkara yang enggak penting. Perkara yang kulit, perkara yang remeh-temeh, enggak harus kita ihtimamkan. Bebas aja orang mau pakaian apa, bebas aja orang mau ya beragama bagaimana, mau berbuat bagaimana, bebas aja. Intinya kan kayak gitu semuanya. Ya. Ya kalau gitu mending enggak usah beragama, enggak usah menisbatkan diri kepada Islam. Memang kamu itu kafir. Kan enak. Lebih enak kalau kayak gitu. Jadi enggak menjelek-jelekan citra Islam. Bal innahum yaqulun, ya bahkan mereka berkata, inna syirka wa ibadatul qubur minal umuril hinah. Ya. Bahwasanya kesyirikan. Nah. Dan beribadah kepada kubur ini merupakan perkara-perkara yang biasa gitu. Perkara-perkara yang dikatakan di sini maknanya adalah yasirah. Hina itu adalah yasirah. Ta'udzubillah. Ini kan suatu apa? Kelancangan. Mereka meremehkan suatu perkara yang Allah Azza wa Jalla apa? Ancam dengan sekeras-kerasnya. Ancam dengan kekal di dalam neraka. Kata mereka apa? Ibadah kubur yang enggak apa-apa. Biasa aja. Jangan kita ingkari. Itu perkara yang ringan. Yang penting kan mereka masih mengaku diri mereka Islam. Yang penting kan mereka masih sholat. Yang penting agama yang penting jadinya nanti. Nah, inilah agama Jahmiyah. Agama kaum Jahmiyah. Mereka sama sekali tidak melihat yang namanya ancaman. Mereka karena fokus dalam perkara roja. Ya. Wa hum ahrar wa hadza aqidatuhum, ini akidah mereka. Wa hum ahrarun fi aqidatihim, dan mereka bebas untuk memilih akidah mereka, katanya gitu. Wa hadza min ihtirami ra'yil akhar, dan ini termasuk menghormati pendapat yang lainnya. Wa hum mujtahidun, mereka ijtihad. Nah, ini syubhatnya siapa ini? Orang-orang kufar. Kapan ada dai yang mereka ya mengatakan ada orang berbuat syirik, berbuat perbuatan kufur, menyembah kubur dan semisalnya, dikatakan ini adalah perkara ijtihad sehingga nggak boleh kita kafirkan mereka. Ya kata salah satu ustadz alumni Yaman, Dammaj, ya boro-boro dikafirkan, bahkan dia dapat satu pahala karena dia mujtahid. Al-mujtahidun ya, kalau dia musibun ajron, dapat 2 pahala. Wal mujtahidul al-mujtahid yang mukhti mendapatkan 1 pahala. Kata dia boro-boro kita kafirkan. Ya. Malah kita dapatkan dia 1 pahala. Wallahu musta'an. Ini ada kayak gini orang ngomong sembarangan. Maka dia syubhatnya seperti syubhat orang kafir. Nah, seperti syubhat kaum Jahmiyah. Nah, fala taghludu wa la tunkiru alaihim, janganlah kalian keras kepala, janganlah kalian berkeras diri. Ya. Janganlah kalian mengingkari mereka. Wa kullu hadza yuqalu an, dan ini semua sekarang dikatakan ya kawan? Dikatakan sekarang. Ini miris. Nah, wa hadza la syakka annahu muhaddatun lillah wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa tanaqqusun li kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Enggak diragukan lagi bahwasanya ini adalah bentuk penentangan diri dia kepada Allah dan Rasulnya SAW, dan bentuk penistaan kepada Al-Quran dan Sunnah. Lihat, Nabi berkata demikian. Ya,
ahfasyawarib wa afuliha. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah. Nabi berkata, ini anhakum an dzalik. Ya, Nabi berkata, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ala ya fala tattakhidul qabri masjidan. Inni anhakum an dzalik. Ketahuilah sesungguhnya yang perkara yang membuat orang-orang sebelum kalian binasa itu adalah disebabkan apa? Menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Masjid di sini maknanya bukan ada kiblatnya, ada mimbar, enggak, tempat ibadah. Paham? Adapun kalian jangan pernah menjadikan kubur saya sebagai tempat ibadah. Saya larang itu. Kata Nabi dalam hadis yang lainnya, la'natullah 'alal yahudi wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah laknat Yahudi dan Nasara karena mereka apa? Nah, menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kata mereka apa? Enggak usahlah kita ingkari. Nabi yang ingkari. Allah yang mengingkari. Ini lancang. Ini ucapan orang-orang kafir, bukan orang muslim yang kayak gini. Ja'at bil qusyur famadza baqiya. Dia selalu fa idza kana al-Qur'an jaa'a bil qusyur wa sunnah ja'at bil qusyur famadza baqiya. Kalau Quran itu datang dengan suatu perkara yang enggak penting, perkara yang remeh-temeh, sunnah juga demikian, terus apa yang tersisa dari agama ini? Berarti enggak usah beragama. Kan intinya gitu. Intinya dia mau apa? Mau melestarikan ya ideologi plural yang mana semua agama sama, enggak boleh kita saling menyalahkan, enggak boleh, kita harus rukun gitu. Kita enggak boleh salah-salahkan, enggak boleh kafirkan orang. Nyatanya apa Abu Janda? Ya ketika ada bendera tauhid, la ilaha illallah, ini bendera teroris. Kapan ada bendera la ilaha illallah, makanya bendera teroris katanya gitu. Itu memang dia serang untuk HTI, tapi kalau la ilaha dikatakan teroris, apa itu? Tauhid teroris. HTI benar kita tahdir, ya kita katakan ahlul bidah mereka. Cuma kalau dikatakan bendera kalimat tauhid, dikatakan teroris, sumber ISIS, pemberontakan, liberal, apa namanya? Ya liberal ya. Udah, ini dia sama aja sedang apa? Menghinakan apa? Kalimat tauhid. Na'udzubillah. Dan memang demikian dia orangnya. Wa yaqulun, mereka berkata, nattahidu fima bainana walau kana bainana quburi aw syi'i min ajli an nuqawima al-ilhad. Lihat. Mereka berkata, kita satulah, kita bersatu pada perkara yang ya fima bainana, ya pada perkara yang kita sepakat di dalamnya. Walaupun apa? Di antara kita ada kuburiyun, di antara kita ada orang Syiah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ya nuqawimal ilhad. Apa nuqawimal ilhad? Menegakkan, memerangi ilhad, supaya kita bisa memerangi apa? Ilhad. Fa naqulu lahum ma huwal ilhad. Kita katakan kepada mereka, apa ilhad? Ilhad apa itu? Kamu ingin apa? Bersatu untuk menghajar ilhad. Ilhad itu apa? Ilhad itu apa? Jangan sampai kamu ya membuat yang namanya slogan-slogan demikian tapi nggak paham hakikatnya. Ya. Apa itu ilhad? Fayaqulun, mereka berkata al-ilhad huwa ingkarul khaliq. Ilhad itu adalah mengingkari khaliq. Berarti kan membatasi kafir hanya dalam mengingkari khaliq. Kalau nggak diingkari, dia tetapkan adanya khaliq, berarti apa? Enggak kafir. Berarti ini akidah siapa? Jahmiyah. Jahmiyah Sofwan apa iman kata mereka? Ma'rifat. Tahu adanya Allah, khalas dia mukmin. Selainnya mukmin semua. Ada yang ingkari baru dia kafir. Ada yang ingkari enggak? Enggak ada. Iblis beriman enggak? Beriman berarti menurut Jahmiyah. Ini bahaya. Ini Jahmiyah di dalamnya apa? Terkandung yang namanya ya makna-makna yang konsekuensi ideologi yang sangat sesat. Jadi menghasilkan plural, bersatu kita semua. Ya, bukan di atas Al-Qur'an Sunnah. Bersatu di atas apa? Persatuan yang semu, gado-gado. Semuanya satu itu ya, gado-gado. Enggak ada hakikat persatuan di situ. Na'udzubillah. Fa naqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, wa syirku
wa ibadatu ghairillah alaysa huwa min a'zamil ilhad? Bukankah syirik, ya, dan beribadah kepada selain Allah, bukankah perkara tersebut, perbuatan tersebut merupakan ilhad yang paling agung, ilhad yang paling besar? Bal huwa min asyaddil ilhad, bahkan dia termasuk apa? Ilhad yang paling parah, penyelewengan yang paling parah. Walladzi yasubbur rasul was sahabah radhiyallahu anhum wa minal ilhad. Orang yang celak rasul, yang celak sahabat, ini termasuk ilhad. Kamu bergabung dengan orang Syiah, dia mencela sahabat. Kamu bergabung dengan orang-orang kuburiyun, bergabung dengan ahlul bidah, mereka mencela hadis Nabi, mencela Rasul, mencela sahabat. Ya. Terus yang ilhad yang siapa? Kamu merangi diri kamu sendiri? Enggak. Nyatanya apa? Nyatanya mereka enggak sadar bahwasanya mereka adalah semuanya orang-orang mulhidun. Kalladzi yasubbu sahabah, seperti ada orang yang mencela sahabat. Wa yatanaqqasu Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Dia merendahkan, bismillah, yang merendahkan, melecehkan Aisyah radhiyallahu anha, wa yasifuha bima barrahallahu minhu. Ya, dia mensifati Aisyah yang sebenarnya dengan sifat itu, ya, dengan sifat yang Allah Azza wa Jalla telah bebaskan untuk Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah dituduh apa? Berzina. Naudzubillah. Ini kemungkaran. Ini ilhad. Ya. Justru kita yang memerangi Anda, ya, kita memerangi kesesatan Anda. Wahai kaum mulhidun. Hadza mutanaqqisun lirrasul sallallahu alaihi wasallam muttaham lahu. Dan sebenarnya hakikatnya ketika dia menuduh Aisyah radhiyallahu anha, ini juga dia sedang apa? Menghinakan Nabi SAW. Menunjukkan apa? Nabi ini berarti istrinya berzina. Istrinya enggak suci, naudzubillah. Dan menuduh Nabi SAW. Wa anna fi ahlihi su'an. Dan di keluarga Nabi ada orang yang buruk, yang jelek, naudzubillah. Wa annahu yuqirru su' fi ahli, dan Nabi mengikrarkan adanya kejelekan pada keluarganya. Nasallallahu al-afiyah. Ini kebatilan yang nyata, ikhwan fillah. Wa anna Allah ta'ala li rasulih sallallahu alaihi wasallam zawjatan fasidah. Berarti Allah Azza wa Jalla juga apa? Memilihkan istri yang jelek bagi Nabi SAW. Sekarang Nabi menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, itu wahyu dari siapa? Dari Allah, dapat dari mimpi. Ya. Ini mereka, ya, seperti orang seperti Abu Janda mengatakan apa kemarin yang lagi viral? Ya, kurang lebih gak usah bangga kalau masih menjadi pengikut apa? Jadi pengikut orang yang pedofil, menikahi perempuan di bawah umur yang 6 tahun. Naudzubillah. Ini kan kekafiran masalah nyata. Ya. Harus kita benci orang kayak gitu. Ya, man syakka fi kufri fa huwa kafir. Kata Syekh Shalih Suhaimi, enggak cukup dikatakan murji'ah, tapi lebih pantas dikatakan kafir. Nah, ada rekamannya. Ada tanaqqusunillah wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan tanaqqus, perendahan kepada Allah dan Rasulnya. Wa anna rasul radiya biha wa hiya fasidah. Rasul ridho kepada Aisyah, dan Aisyah ini apa? Istri yang jelek berarti. Naudzubillah. Fa hadza kufrun sharih, ini kufur yang sangat gamblang, jelas. Ada yang lebih besar lagi kufuran kayak gini, kan? Nah, ini kufur yang sangat besar. Ya. Bagaimana seorang yang mengucapkan ini nggak dikatakan kafir? Terus apa yang menyebabkan orang jadi kafir? Apa? Ilmu. Mengilmuinya dulu. Sampai kapan dia berilmu sedangkan sibuk dengan dunia? Sampai kapan berilmu sedangkan nggak mau belajar? Nah, ini propaganda yang hancur dari kaum murji'ah kontemporer. Nah, wa kadzalika alladziina yatanaqqasuna sahabah yukadzibuna Allah taala. Demikian pula orang-orang yang mereka menjelekkan, menghinakan, merendahkan para sahabat Nabi, sejatinya mereka adalah orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna Allah taala athna 'ala sahabah fi ayatin katsirah. Karena Allah Azza wa Jalla memuji, menyanjung para sahabat
di dalam banyak ayat. Ya. Jadi dalam banyak ayat ini menunjukkan banyaknya ayat apa? Perkara, pujian, sanjungan dan akidah kita kepada sahabat ini adalah perkara yang ma'lum minad-din bid-darurah. Ya, kata di antara dobit kita mengetahui bahwasanya ini perkara ma'lum minad-din bid-darurah dengan apa? Banyaknya ayat, tegasnya ayat menunjukkan makna tersebut. Sekarang banyak nggak ayat dan hadis yang memuji para sahabat? Banyak. Ya. Kapan dicela berarti dia mendustakan suatu perkara yang ma'lum minad-din bid-darurah. Maka dia kafir. Di antaranya yang sangat jelas atau ini ya. Allah berfirman, "Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Orang-orang yang dia berada di awal Islam, yang mereka Islam lebih awal. Sebentar Ki, matikan dulu. Antum lihat di sini kan? Mana tadi? As-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun ya. Iklan dikit tadi, bentar. As-sabiqunal awwalun, ya, orang-orang yang lebih dahulu masuk Islamnya, minal muhajirin wa ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah ridha kepada mereka. Lantas kenapa kamu enggak ridha kepada mereka? Ya. Wa adda lahum jannat, dan Allah sediakan bagi mereka apa? Surga. Tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawah surga tersebut apa? Sungai-sungai. Ajib. Fahaula'il muhajirun wal ansar humus sahabah radhiyallahu anhum. Muhajirin ansar, mereka sahabat. Wa haula yaqulun. Tapi mereka, ya, orang-orang sesat itu berkata apa? As-sahabah kafaru. Mereka semua kafir. Walam yabqa minhum anil Islam illa arba'ah. Enggak tersisa dari mereka yang berada di atas Islam kecuali cuma berapa? 4. Siapa ini? Keyakinan siapa? Rafidah. Nah, naudzubillah. Wa yaqulu mana tadi? Wa ma hadza illa takdzibun lillah, dan tidaklah munculnya perkara demikian, tidaklah perkara demikian melainkan itu adalah perkara yang mendustakan Allah Azza wa Jalla. Wa yaqulullah Jalla wa ala, Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang sangat keras kepada orang-orang kafir. Wa ruhama'u bainahum, akan tetapi ya kalau bersama ya orang-orang mukmin di antara mereka, mereka saling menyayangi. Tarahum ruk'an sujadan, kamu lihat bagaimana mereka ruku dan sujud, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, yang mereka dengan sujud tersebut, ibadah tersebut, mengharapkan karunia dari Allah serta ridhonya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, ada tanda di wajah mereka dari tanda-tanda apa? Sujud mereka. Fayaqulun, ya, akan tetapi mereka nih berkata, as-sahabah kufar. Subhanallah. Yadhumuna ma asnallahu alaihim. Ya, mereka mencela orang-orang yang telah Allah Azza wa Jalla sanjung atas mereka. Wa yukaffiruna man asnallahu alaihim. Mereka mengkafirkan orang-orang yang apa? Ya, yang memuji, yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Lebih parah lagi apa? Mencela Nabi SAW. Yang pujian Allah kepada Nabi lebih tinggi. Dicela apa? Pedofil. Na'udzubillah. Kalau orang Syiah dikafirkan, ini nggak dikafirkan bagaimana? Munafik. Ya. Dan yang lain-lain lagi banyak orang-orang yang demikian. Mencela Nabi SAW. Wallahu Jalla wa ala yaqul, Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ya, bagi orang-orang yang fakir, yang dia berhijrah, yang dia dikeluarkan dari tempat mereka, ya, dikeluarkan dari tempat mereka, dikeluarkan dari harta mereka, ya. Harta mereka apa? Kamu diusir, maksudnya mereka diusir. Jadi hartanya diambil, tempatnya di siapa ini? Orang-orang al-muhajirin. Dan mereka yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mengharapkan karunia dan ridha dari Allah Azza wa Jalla.
wa yansurunallah wa rasulah, dan mereka adalah orang-orang yang giat. Mereka semangat di dalam menolong Allah dan Rasulnya. Maksudnya menolong Allah dan Rasulnya apa? Berdakwah terhadap agama ini, memeluk agama Islam. Nah, ulaika humus shadiqun, mereka ini adalah orang-orang yang jujur. Haula humu al-muhajirun, mereka adalah orang-orang muhajirun. Tsumma qala fil ansar, kemudian Allah berfirman dalam rangka memuji orang-orang Ansar. Walaupun siapa yang lebih utama dari mereka? Muhajirin lebih utama. Kenapa muhajirin lebih utama? Banyak ya. Banyak sekali kemarin udah kita bahas di Syarhul Aqidatil Wasithiyah. Ujian mereka lebih besar. Terus disebutkan lebih awal. Kemudian gak berat ya, mereka meninggalkan segalanya yang mereka sayangi, harta segala macam. Belum lagi ketika jalan dari Mekah ke Madinah, banyak yang namanya cobaan. Belum lagi di sana gak punya apa-apa, cuma hidup sebatang kara, baju satu. Kan nggak bisa bawa apa-apa. Ini kan berat nggak? Berat banget ini. Orang yang demikian dihina oleh Syiah la'natullah alaihim dan orang-orang yang memiliki penyakit dalam hati. Kemudian Allah berfirman tentang Ansar, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim. Adapun orang-orang yang telah memiliki tempat lebih dahulu, ya artinya orang-orang Al-Ansar yang telah menempati Madinah lebih dahulu. Wal iman, ya, yang telah beriman lebih dahulu daripada orang-orang muhajirin, min qablihim, sebelum muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka orang-orang Ansar suka, cinta kepada orang-orang yang berhijrah ya menuju Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu. Dan mereka tidak mendapatkan sedikit pun di dalam hati-hati mereka berupa kebutuhan terhadap apa yang mereka diberikan. Yang mereka diberikan oleh Allah Azza wa Jalla berupa rezeki, mereka enggak mendapatkan, enggak memiliki hajat, kebutuhan sama sekali terhadap apa yang mereka miliki dari rezeki. Masa bodoh. Mereka memberikan kepada muhajir diberikan. Makanya setelahnya dikatakan apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim. Orang-orang Ansar adalah orang-orang yang suka itsar, taqdimul ghair ala anfusihim, ya. Dia taqdimul ghair, mengedepankan yang lainnya daripada dirinya sendiri. Ya, apapun yang saya punya silakan ambil, kata orang-orang Ansar kepada muhajirin. Ini alangkah alangkah mulianya orang-orang yang demikian. Ini jarang tapi sekarang ya, akhlak yang dha'i'ah, yang sudah hilang. Lebih mendahulukan orang lain daripada diri sendiri dalam perkara dunia. Adapun ibadah nggak boleh isah. Ayo sok duluan, ayo sok. Jangan. Ibadah kita lomba-lomba, tapi perkara duniawi, perkara-perkara yang dapat membantu, isar kita isar. Dahulukan orang-orang yang lebih membutuhkannya. Nah, sekarang jarang isar ini. Walau kana bihim khassasah, bahkan walaupun orang-orang Ansar itu keadaannya genting. Sebagian mereka nih yang enggak punya apa-apa pun, ikhwan fillah, karena saking pengennya nolong muhajirin, mereka tetap mau berinfak. Tetap mau menolong muhajirin. Ajib. Jarang. Ya. Zaman sekarang enggak ada kayak gitu. Jangan teman, ustadz aja terkadang ustadznya disepelekan. Ini. Jangan orang beriman, ya, jangan saudara seiman. Saudara sendiri aja disepelekan, enggak peduli. Ya, guru-gurunya yang mengajari kebaikan aja enggak peduli, disepelekan. Ya, masa bodoh, saya punya urusan sendiri, saya punya urusan pribadi. Urus diri kamu sendiri, padahal dia diurus sama gurunya. Bagaimana supaya ini orang enggak sesat? Ternyata ketika berada di atas petunjuk, tidak tahu diri. Ini banyak orang-orang yang demikian ya. Banyak orang-orang yang demikian. Orang yang kayak gini adalah orang yang nggak bisa isar. Dibaikan aja nggak bisa isar, apalagi nggak dibaikan. Ya, hanya sekedar yang penting diri saya senang.
Saya maunya diri saya senang. Saya maunya diri saya apa? Ya diri saya ya nggak mau saya susah. Yang enak saya ambil, yang enggak saya tolak. Ini banyak orang kayak gini. Ini orang nggak tahu diri. Intinya yang sesuai dengan hawa nafsu saya, artinya yang sesuai dengan keinginan saya mau. Kalau enggak, kalau berat ya saya nggak mau. Ini banyak yang kayak gini. Nah, orang yang kayak gini apa? Sangat jauh dari sifat orang-orang Al-Ansar. Berat. Nah, na'udzubillah. Wa man yukhshuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga kepelitan, kekikiran dalam dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Haula humul ansar wa hadhihi sifatuhum. Mereka adalah ansar dan inilah sifat-sifat mereka. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah Muhajirin dan Ansar, ya, mereka adalah orang-orang yang berkata apa? Rabbana, ya Allah, ampunilah saya. Dan orang-orang saudara-saudara saya yang telah mendahului apa? Telah mendahului saya dalam iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah kamu jadikan dalam hati kami ada yang namanya ghillan. Apa ghillan? Penyakit, hasad, dengki, iri kepada orang-orang yang beriman. Ya Rabbana innaka raufun rahim. Allah, sesungguhnya kamu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini sudah kita apa? Jelaskan ayat ini dalam Aqidah Wasithiyah secara Syekh Fauzan juga. Bahwasanya orang-orang beriman yang dia betulan iman kepada Allah Azza wa Jalla, kepada sahabat Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang lisannya dan hatinya apa? Selamat, bukan mencela, mencemooh, mencaci maki. Kapan mencaci maki, mencela? Kafir. Ya. Kenapa? Karena mereka sama saja sedang mendustakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walakin akan tetapi idza kana mimman jaa ba'dahum man yaqulu Allahumma al'an Abu Bakr dan Umar. Akan tetapi kalau ada orang yang datang setelah mereka, para sahabat, ya dia malah berkata, ya Allah laknatlah Abu Bakar dan Umar, wal an Aisyah ummul mukminin, wal an fulanan wa fulan minas sahabah radhiyallahu anhum. Ya Allah laknatlah Aisyah, laknatlah fulan dan fulan dari kalangan sahabat Nabi SAW. Ma hukmuhum indallahi ta'ala. Apa hukum mereka di sisi Allah Azza wa Jalla? Apa hukumnya, ikhwan? Kufar, kafir mereka. Nasallallahu al-afiyah. Kita meminta keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Lakin akan tetapi, yajibu ala syababil muslimin, wajib bagi para pemuda kaum muslimin an yatanabbahu ila hadhil umur, untuk memperhatikan kepada perkara-perkara ini. Wala yankhadi'u bihadhihi di'ayat wa tablilah. Ya, jangan sampai mereka tertipu dengan seruan-seruan, framing-framing dan penyesatan-penyesatan yang ada ini. Jangan. Wa anna man qala innahu muslim fa huwa muslim. Nah, walau sadara minhu ma yanqusu islamahu wala nufarik baina thayyibul khabith. Nah, ini maksudnya. Apa yang harus diperhatikan? Apa yang harus diperhatikan, ikhwan? Yang harus diperhatikan itu apa? Wa annahu man qala innahu muslim fa huwa muslim. Ya, kalau ada yang berkata bahwasanya dia adalah muslim, maka dia adalah muslim. Walaupun muncul dari diri dia apa? Perkara yang yanqudu Islam, yang dapat membatalkan Islamnya. Artinya apa? Ini Syekh lagi membantah siapa? Murji'atul Mu'assirah. Di mana kekufuran-kekufuran Syiah, kekufuran-kekufuran Jahmiyah, dan ya kekufuran-kekufuran orang-orang para penyembah kubur, itu sekarang banyak diadopsi oleh orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Betul nggak? Dan malah sekarang yang paling sekarang kalau kita lihat, yang paling mendewakan lah ya kita katakan, yang paling mengeluh-eluhkan, yang paling memuja kubur, itu kalau kita lihat dari kalangan siapa? Orang Islam. Antum lihat di Yaman. Ya, dari pagi ngantri
Ke makamnya siapa? Habib Muhdor. Habib apa lagi? Abdullah Al-Haddad. Ya, ada Abdullah Al-Haddad, ada Salim Muhdor, ada Faqihul Muqaddam, semua. Ada orang Indonesia pagi, ada yang tidur di situ. Apa ya? Ini pakai peci, Pak, pakai peci. Berarti dia Muslim nggak nisbatnya? Dia menisbatkan diri dia ke agama Islam dan dia ngaku dirinya Muslim. Salat, ya. Ya, sekarang juga di Indonesia banyak yang kayak gitu. Banyak banget kita katakan ya. Orang ngakunya Islam, tapi apa? Rajin ke kuburan, nyembah kubur, minta kepada kuburan, istighosah. Mengatakan saya nggak meyakini ini dapat memberikan manfaat pada diri saya. Saya tidak meyakini ini kubur nih, wali ini memberikan keberkahan untuk diri saya. Saya yakin semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan apa? Itulah kaum musyrikin zaman dahulu. Dan maksudnya antum ikhwan fillah jangan pernah tertipu dengan apa? Slogan yang mereka buat. Kalau mereka Muslim, mereka ngaku diri mereka Muslim, walaupun mereka melakukan perbuatan yang membatalkan Islam mereka tetap Muslim. Jangan. Ini Syekh lagi membantah orang itu. Artinya setiap orang yang melakukan pembatal ini, yang tadi kita sebutkan, yang menisbatkan diri kepada Islam, maka dia bukan Muslim, langsung kafir. Kenapa? Melakukan pembatal keislaman. Paham? Misalkan ada dari antum yang mengatakan, apalagi udzur bil jahal, enggak ada. Dari awal ngaji nama Islam. Barakallahu fiik. Walaupun saudara minhuma yanqudu islamah, muncul dari dia perkara yang dapat membatalkan keislamannya. Jangan kita kafirkan dia. Na'udzubillah. Artinya walaupun nginjek-nginjek mushaf gitu. Walaupun menghalalkan zina, walaupun mencela sahabat sebentar. Mungkin dia orangnya jahil, mungkin dia enggak tahu. Udzur bil jahal terus. Wala nufarriq, jangan kita tidak membedakan antara baik dan buruk. Harusnya dibedakan enggak? Bedakan. Yang kafir. Allah membedakan enggak kafir sama muslim? Beda. Jangan antum satukan. Oh, ini kan orangnya yang penting masih sholat. Ya masih sholat pun kalau dia buat musyrik, musyrik. Paham? Kita namai dulu dia musyrik. Urusan akhirat belakangan. Karena untuk orang menjadi muslim harus terpenuhi apa? Syarat-syaratnya, ketentuannya. Yang namanya KTP itu apa? Enggak berarti sama sekali untuk status Islam atau tidak Islamnya seorang. Paham ya? Jadi seorang dikatakan muslim, seorang dikatakan mukmin ya ketika terpenuhi berapa? Syarat-syaratnya, paham? Barakallahu fiikum. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith." Katakanlah, ya, enggak boleh, ya, atau katakanlah Muhammad tidak sama yang jelek dan baik, walaupun ya kebanyakan perkara jelek itu apa? Membuat kamu takjub. Fattaqullah ya ulil albab, bertakwalah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang memiliki akal, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Kita disuruh mikir enggak nih, kawan? Iya. Dipanggil orang punya akal. Orang yang punya akal itu adalah orang-orang yang membedakan mana kafir, mana muslim. Jangan disatukan. Yang penting kan dia mesti syahadat. Emang orang zaman dulu dari kafir Quraisy ada yang enggak syahadat? Ada enggak yang syahadat? Ada enggak orang Yahudi zaman dulu syahadat? Ada. Kafir enggak tetap? Kafir. Ada enggak dari mereka yang ikut jihad, ikut apa segala macam tetap dikatakan kafir, ada enggak? Ada. Kalau seandainya memang kita berhati-hati, janganlah kita berhati-hati apa? Sesuai prasangka baiknya diri kita. Ini kan takutnya bukan kafir, nanti kita malah jadi ke kita kafirnya gitu kan. Kan syubhat mereka apa? Man qala li akhihi ya kafir. Ya, faqad ba'a ila ahadihimah. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, kalau enggak ada pada dirinya kafir, maka akan kembali kepada salah satunya.
Nanti kalau kita katakan kepada dia kafir, ternyata dia bukan kafir, ntar malah kita yang kafir. Ini mengandalkan hadis ini doang. Tapi menafikan banyak hadis. Paham? Na'udzubillah. Ini orang-orang keblinger sebenarnya. Orang-orang apa? Orang-orang keblinger, orang-orang yang nggak paham inti daripada permasalahan. Makanya antum belajar usul fikih, belajar kaidah itu, antum itu dituntut untuk tahu yang namanya mahallun niza, objek perdebatan. Ya, benang merahnya di mana? Inti yang didebatkan itu apa? Jangan cuma apa? Itu lihat tuh Syekh Fauzan memberikan udzur bil jahal. Itu lihat tuh. Ya, Syekh ini memberikan udzur bil jahal. Itu lihat tuh. Paham? Kalau nukil-nukil doang apa? Nggak pinter, bego tetap. Ya. Ini ada ustadz yang terjemahin doang video Syekh, terjemahin nggak belajar, itu kayaknya dia mana tahu bagaimana. Allahul musta'an. Terjemahin cuma nukil doang. Sampai sekarang pesan anak belum dibales. Bagaimana jawabannya tuh? Nggak bisa jawab. Karena itu syubhatnya siapa, ikhwan? Kaum musyrikin. Antum baca kasus syubhat di akhir-akhir. Kaum musyrikin di antara syubhat mereka apa? Jangan samakan saya dengan orang-orang musyrik zaman dulu. Karena musyrik zaman dulu nggak bersyahadat, saya bersyahadat. Musyrik zaman dulu nggak sholat, saya sholat. Ya, kita haji, kita umrah. Ini sama nggak dengan ini? Sama. Mi'ah bil mi'ah. Antum baca kasus syubhat. Nggak tahu nih orang haji kasus syubhat atau enggak. Jadi antum dalam agama ini, kawan, dalam belajar, apalagi antum para penuntut ilmu, antum dituntut untuk memahami daripada intinya, sumber masalahnya apa. Jangan cuma ikut-ikutan. Oh, ada udzur bil jahal, enggak ada. Ya, iman ini kayak gini, kufur ini kayak gini, bingung. Antum harus yang namanya memahami permasalahan yang secara lengkap, permasalahan secara utuh gitu. Biar enggak bingung. Kalau belum memahami dengan lengkap, dengan baik, hujah-hujah antum belum banyak, nggak usah antum banyak bicara. Cukup antum banyak baca aja dulu, banyak belajar. Antum baca tuh kita para ulama. Dan kalau selingan lagi main HP, baca tuh grup fatwa. Antum kalau chef nomornya Ustadz Abu Usama Adam, itu lebih cerah lagi tuh. Banyak status-status beliau yang mantap, mencerahkan. Nah, barakallahu fikum. Lanjut. Fanahnu la nufarriq bainal muslimin hasya wa kalla. Dan kita tidak memecah belah antara muslimin. Hasya wa kalla. Enggak. Sama sekali kita enggak memecah belah antara kaum muslimin. Justru kita memecah belah antara muslim dan kafir. Jangan kita satukan. Antara musyrik dan muslim. Wa inna manufariq baina thayyib wal khabith. Tetapi kita hanya membedakan mana orang yang baik, mana yang buruk. Liyamizallahu al-khabitha min at-thayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'din fayarkabuha aw fayarkumahu jami'a fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Tujuannya apa? Ya, di sini Allah Azza wa Jalla berfirman liyamizallahu al-khabitha min at-thayyib. Ya, Allah, ya, untuk Allah Azza wa Jalla membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'din. Nah, Allah menjadikan ya al-khabith, kejelekan, ba'dahu, ya sebagiannya, sebaikan kejelekan, ya sebagian maksudnya. Afwan, terlalu buru-buru. Artinya al-khabith al-ba'd 'ala ba'd ini adalah sebagian orang-orang yang melakukan perbuatan buruk. Sebagian orang-orang yang berbuat jelek, Allah Azza wa Jalla jadikan di atas sebagian yang lainnya. Artinya apa? Kejelekan Allah Azza wa Jalla apa? Tumpuk-tumpuk, tingkat-tingkat. Ada yang jeleknya parah, ada yang parah.
Makanya dikatakan fayarkumahu jami'a. Maka mereka semua tertumpuk semuanya. Allah tumpuk kejelekan itu. Artinya apa? Artinya apa? Kejelekan jangan sampai disatukan dengan kebaikan. Nggak boleh kejelekan. Tumpuk semuanya di sana. Jangan disatukan. Saya ja'alahu fi jahannam. Kemudian Allah Azza wa Jalla jadikan dia di jahannam. Dan mereka adalah orang-orang yang merugi. Fallahu Azza wa Jalla mayyaza bainal khabithi wa thayyib. Allah Azza wa Jalla membedakan mana yang jelek, mana yang buruk. Falladzi la yumayyiz bainal khabith wa thayyib. Dan orang yang dia tidak mau membedakan mana yang jelek, mana yang buruk, imma annahu laisa indahu aqliyah yumayyizuha. Ya, opsinya disebabkan karena dia nggak punya akal yang dengannya dapat membedakan mana jelek mana buruk. Nah, wa imma annahu laisa indahu iman, atau dia nggak punya iman. Orang yang nggak punya apa? Berarti apa kalau nggak punya iman? Kafir. Orang kafir mau nggak? Apa namanya? Dijelek-jelekin? Mau. Ya itu nggak punya iman. Fakullu nas indahu sawa. Semua manusia di sisi dia sama aja. Kita harus saling tolong menolong. Kita sama aja semuanya. Kita semuanya menuju kepada tujuan yang sama, tujuan yang baik. Jangan kita saling sikut-sikutan gitu kata mereka. Na'udzubillah. Kita semua kepada Tuhan yang sama gitu. Tuhan sama, enak aja. Enak benar kalau kayak gitu. Ya. Ini banyak seruan-seruan kayak gini. Seruan-seruan orang-orang apa? Pluralisme. Wala indahu iman yufarriqu bihi bainal mu'min wal munafiq. Dia enggak punya iman sedikit pun yang dapat membedakan apa? Mana mukmin, mana munafik, mana kafir, mana muslim. Wal mulhid wal zindik. Mana orang mulhid, mana orang zindik. Ma indahu tafriq bainan nas. Dia enggak memiliki apa? Yang namanya membedakan antara manusia yang ada. Hadza imma annahu fasidul aqli wa imma annahu fasidul aqidah wal iyad billah. Ini orang bisa akalnya rusak, orang gila. Nah, orang gila. Atau akidahnya rusak, jadinya kafir, orang kafir. Enggak punya iman, enggak punya prinsip, ya. Ikut-ikutan. Wal iyad billah. Sekarang gitu ya kan ya. Asal antum tahu di Indonesia ini, naam, di antara sebab kebobrokan kaum muslimin yang ngaku dirinya Islam, menisbatkan yang aku dirinya muslim, menisbatkan dirinya kepada agama Islam, tapi kok bobrok gitu kan? Karena mereka apa? Terkalahkan dengan seruan yang namanya saudara setanah air, saudara ya sebangsa gitu, saudara sebangsa, saudara setanah air. Nggak boleh kita saling sikut-sikutan, nggak boleh kita rendahkan. Ya saudara kita, saudara dari mana? Nggak ada silsilah saudaranya. Ya, kafir itu apa? Musuh Allah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali yang kalian berikan kepadanya rasa cinta, saling mencintai. Alhamdulillah. Sekarang orang mukmin dan kafir yang kita lihat di Indonesia ini, mereka saling mencintai nggak? Saling mencintai satu sama lain, damai, tentram. Katanya gitu, ini kedamaian. Alhamdulillah. Itu baru lagi tuh kemarin ada, ya bersuara apa? Demokrasi adalah sebaik-baiknya apa? Pemerintahan, sistem pemerintahan. Sebaik-baiknya sistem pemerintahan adalah demokrasi. Na'udzubillah. Padahal demokrasi ini apa? Di bawahnya adalah naungan-naungan kekufuran. Mereka ini kan membuat sistem demokrasi, di bawah sistem demokrasi ini apa? Banyak sekali apa? Perkara-perkara kufur, syirik yang mereka naungi. Katanya terbaik. Ini udah mengedepankan tafdil. Bagaimana wahai Murji'ah? Udah pakai lisan. Kita meyakini tuh. Pakai lisan dan lisannya menyuarakan apa? Apa yang ada dalam hatinya. Kita meyakini gitu. Sambil nengok.
Ana ada di status WA ana kalau antum lihat. Udah lihat antum? Iya. Kita semua meyakini bahwasanya demokrasi ini adalah sistem satu-satunya sistem yang paling baik untuk pemerintahan. Ya itu udah jadi kayak gitu. Langsung naik BBM. Langsung naik apa? Dolar. Semua naik. MBG gak jelas. Jangan antum bilang tawakal Ustaz, kita nggak usah takut sama rezeki. Kita lagi bukan bahas itu. Kita lagi bahas sistem. Ini sistem ini sebab, paham? Ya udah kalau antum tawakal jangan bareng rezeki. Ya udah antum diam di rumah coba. Jangan nunggu sebab. Dapat rezeki antum. Ya segitu doang. Di rumah makan tidur. Antum kerja atau antum nggak kerja maksudnya? Antum nggak kerja dapat rezeki nggak dapat duit nggak? Dari bos antum. Boro-boro punya bos. Ya. Nggak ada punya bos, nggak kerja. Ini kan sama aja kita lagi bahas sebab ini. Turun naiknya dolar itu apa? Karena adanya sebab, ya kawan. Paham? Kerusakan di dalam apa? Pengaturan. Ya, sistem yang bobrok ini. Alhamdulillah. Wal'iyadzubillah. Fayajibu 'alal muslim, maka wajib bagi muslim an ya'rifa hadhil umur, untuk mengetahui perkara-perkara ini. Wa yata'ammala hadhil ayah, dan untuk merenungi ayat yang mulia ini. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah Muhammad, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian sudah gurau? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian minta udzur, dispensasi. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Orang yang dikatakan sama Allah aja nggak boleh nyari udzur, atau Murji'ah ada udzurnya, apalagi yang nggak ada udzurnya, tambah lagi. Teman-teman, tambah lagi tambah lagi dikasih udzur. Nah, paham ya? Na'udzubillah. La yaqbalu udzra man istahza'a billah wa rasuli. Nah, Allah nggak nerima udzur orang yang mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Wa dalla ala anna man sabballah wa rasulah sallallahu yakfur. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya ada siapapun yang mencela Allah dan Rasulnya maka dia kafir. Wa qad dzakara al ulama anna al istihza' yanqasimu ila qismain. Ulama telah menyebutkan bahwasanya ngolok-ngolok Allah Azza wa Jalla itu, yang ngolok-ngolok agama terbagi menjadi dua bagian. Yang istihza'un sharihun bil qaul wa istihza'un bil isyarah. Ada istihza', ngolok-ngolok yang tegas, naam yang gamblang dengan ucapan dia. Coba. Ada ngolok-ngolok ngolok-ngolok yang dengan isyarat. Yang dengan qaul insyaallah wadih ya, sangat jelas. Wal istihza' bil isyarah, ngolok-ngolok dengan isyarat itu biasanya ka'an yamudda syafatahu istihza'an. Seperti contohnya dia memajukan mulutnya karena istihza'. Gitu. Isyarah. Monyong-monyong. Ya. Misalkan apa? Jenggot apa gimana? Atau dia pokoknya isyarah, istihza'. Paham tuh? Aw yamudda ainah istihza'an, atau dia melotot gitu. Atau gimana ya? Ngajuin matanya gitu lah ya. Istihza'an. Aw yushiru isyaratan tu'ti tanaqqus oleh istihza', atau intinya dia melakukan adanya isyarat yang mana isyarat tersebut memberikan makna tanaqqus, perendahan. Ya, ngolok-ngolok, perendahan dan ngolok-ngolok. Fa hadza yu'addu tanaqqusan wa istihza'an. Maka yang demikian juga dihitung sebagai bentuk tanaqqus, merendahkan agama dan ngolok-ngolok agama. Wa illam yatakallam, walaupun dia belum tidak berbicara.
Qala ta'ala, Allah berfirman, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, ya orang-orang yang berbuat jahat, keji, dosa, mereka adalah orang-orang yang tertawa ketika ada orang-orang beriman. Ada orang beriman, dia tawakan, tertawakan. Apa itu? Lihat, gini misalkan. Gitu ya. Dia tawa, apa segala macam. Ini ngolok-ngolok sama. Wa idza marru bihim yataghamazun. Nah, kalau umpamanya ada orang muslim lewat apa? Matanya apa? Kedap-kedip gini. Kayak sinis gitu ya. Satu sama lain saling isyaratkan dengan mata. Ini dihitung sama Allah Azza wa Jalla dengan masuk dalam kategori istihza. Wa 'alal muslim, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin an yatanabbaha li hadhil umur, untuk memperhatikan perkara-perkara ini. Wa yatajannabal kalama sayyi, dan untuk menjauhi pembicaraan yang jelek. Wala siyyamal kalam fi umuri syara' wa ahli syara' wal ulama. Lebih lagi berbicara pada perkara-perkara syariat. Naam, ahli syara' maksudnya adalah ya yang memberikan syariat, wal ulama serta ulamanya. Jangan, hati-hati. Celak-celak ulama disebabkan ilmunya dia, disebabkan yang didakwakan sama, kafir juga. Nah, wa an yahfadha lisana, dia harusnya apa? Wajib menjaga apa? Lisannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang dilafatkan dari ucapan melainkan ada raqib atid yang mencatat. Wala ta'riful haqq minal batil illa idza ta'alamta al-manafi'. Dan kamu tidak akan mengetahui al-haq dari kebatilan yang ada kecuali setelah kamu mempelajari ilmu yang bermanfaat. Paham? Ini ikhwan, antum perhatikan ya. Berarti antum sekarang sedang belajar ilmu bermanfaat ini. Yang paling bermanfaat daripada yang ada pada diri antum semuanya. HP semahal-mahalnya apa HP antum? Misalkan antum punya HP 20 juta. Ya. Antum punya, misal aja dul. Punya apa lagi? Punya aset miliaran. Itu nggak bisa nolong antum di hadapan Allah nanti. Justru merepotkan antum. Tapi kalau antum punya ilmu, nawaqid Islam nih, satu kitab aja itu Masya Allah. Lebih besar. Padahal nawaqid Islam berapa duit antum cetak? Berapa antum cetak? 40.000 kan? Lihat bagaimana ilmu mengangkat suatu kitab yang sebenarnya murah menjadi apa? Harga yang sangat mahal yang nggak bisa dibandingkan dengan uang sebanyak apapun. Ajib, itu ilmu. Makanya antum jangan macam-macam dengan ilmu, ya. Barakallahu fikum. Dan antum juga jangan macam-macam dengan para ulama. Naam. Barakallahu fikum. Waqad anzalallah al-furqana wa huwa al-Qur'an litamyiz bainal haqq wal batil. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah menurunkan al-Furqan, yaitu adalah Al-Qur'an, dinamai al-Furqan untuk membedakan mana hak mana batil. Kamu berarti kalau menyamakan muslim kafir, kamu enggak paham konsep yang namanya at-tafriq bainal haqq wal batil. Nah, menjelimet di otak kamu itu. Karena teori-teori imam-imam Murji'ah yang ada di zaman sekarang. Yang dipelopori oleh Daud bin Jirjis. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada kalian furqana, ilmu. Furqan, ilmu. Ilmu dikatakan furqan karena dapat membedakan mana hak mana batil. Dan juga ikhwan fillah, ya, yang ana selalu nasihatkan kepada antum, kepada akhwat-akhwat juga di sana, ya, untuk kita banyak-banyak bersyukur dengan adanya apa? Wadah apa? Wadah ilmu. Wadah apa? Lembaga sebagai apa? Wadah. Sekarang kalau nggak ada lembaga ini, antum bisa belajar nggak?
nggak ada lembaga ini, Mahat nih. Antum bisa belajar ilmu nggak? Mungkin antum udah sesat. Mungkin Ruli udah jadi betulan jadi pengedar, bandar. Aduh, iya. Soalnya, nah makanya antum juga harus bersyukur, sopan, hormati ya orang-orang yang dia itu berada di lembaga itu. Karena lembaga ini ya, Anda bukan mentazkiyah personal semua. Nah, artinya lembaga yang sangat jarang kita temui. Yang murni untuk berdakwah. Yang orangnya nggak ada yang digaji sama sekali, kecuali ustadznya. Ana maksudnya. Kecuali ya. Nggak ada yang digaji. Mereka sibuk mikirin apa segala macam. Makanya ketika ada kekurangan ya wajar. Antum nggak boleh tajrih jarah terus. Ya. Ana udah sering bilang nih ya dari bulan-bulan yang lalu terus. Awal-awalnya Ana pernah nanya dulu awal-awal. Ya. Dan Ana udah nyatakan, udah lama juga Ana nyatakan nggak boleh kita kayak gitu. Nah, barakallahu fikum. Ini masya Allah nikmat. Ya enggak? Ya, nikmat banget ya kan. Antum udah bersyukur sama yang memiliki Mahat ini, sama aja antum enggak bersyukur sama Allah. La yashkurullah ma la yashkurun nas. Enggak dihitung seorang bersyukur kepada Allah kalau enggak tahu terima kasih sama manusia. Ini perhatikan ya, kawan. Ya. Makanya sekarang prinsip Anda udah khalas. Nah. Ngerti antum? Ya. Anak ada di sini apa? Ya karena dibayar. Ya. Kalau nggak dibayar nggak tahu ada di sini atau enggak. Nggak tahu anak kuat atau enggak. Lihat antum, bagaimana antum harus jeli memandang. Ya. Jangan antum Ustaz anak masa anak di kaf Ustaz. 1 jam gini. Ustaz masa anak telat jadi gini. Apa antum? Ya. Kalau antum ngomong kayak gitu, antum sudah di sini. Karena sekarang lebih setuju kayak gitu. Antum ngomong kayak gitu, mencela-cela kayak gitu, enggak terima. Padahal antum bayarnya murah itu pun buat makan antum sendiri. Antum mending enggak usah di sini, lebih ahsan. Lebih ahsan antum enggak usah di sini. Enggak diatur, enggak bisa diatur berarti. Ini anak katakan kayak gini, tegaskan. Karena itu juga sama aja enggak sopan kepada orang yang lebih tua, kepada alim dan semisal. Nah, enggak bersyukur. Nah, Anda ulang-ulang ini supaya apa? Supaya antum sadar diri. Antum harus berpikir lebih dewasa. Ya. Antum sudah besar, 20 tahun rata-rata. Dewasa berpikir. Jangan kayak anak kecil ya. Ketika disuruh dikit, disenggol sedikit sama yayasan misalkan atau semisalnya, antum kesal dan semisal. Jangan. Kita di sini ta'awun 'alal birri wa taqwa. Ta'awun 'alal birri wa taqwa. Sekarang Anda tanya jujur sama antum. Uang antum itu buat siapa? Anda tanya jujur, buat siapa uang antum? Berapa antum bayar? Berapa antum bayar? Berapa? Masya Allah. Buat siapa, Ji? Hah? Ji, buat siapa, Ji, uangnya itu? Iya, kan mau ini masyarakat itu. Uangnya buat antum kan? Iya. Bukan buat yayasan, bukan buat anak apalagi, ya. Bukan buat listrik Mahat, listrik musola, AC, nah, bukan buat sakan, bukan buat beli mesin cuci, bukan buat beli kompor, bukan buat beli apa, enggak. Ini ajib ya. Antum harus banyak-banyak berbalas budi. Ya. Anak kalau jadi antum enggak bisa anak yang namanya enggak berbalas budi. Enggak bersyukur itu namanya. Nah.
Dan antum di sini dididik untuk jadi dai. Yang mana dai itu apa? Ta'awun 'alal birri wa taqwa. Biasakan diri antum untuk ta'awun, ya. Jangan memikirkan diri pribadi saja. Tapi kan saya sibuk. Antum bilang gitu, ana bilang juga. Ana juga sibuk. Perlu ana bawa nih kitab yang ana persiapkan ke antum, depan antum semua. Nah, bagaimana ngajar? Sehat? Siapa lagi ngajar habis ini? Tahun ajaran baru, siapa lagi ngajar? Usul. Coba antum. Antum lah, ana suruh ngajar coba. Ngajar ini kitab Makna Tauhid. Bagaimana itu? Tipis saja. Tapi jangan salah. Maksimal share, searching, dengerin segala macam. Itu kan ngajar kayak gitu, ikhwan, persiapan, ya enggak? Dan antum juga nih ana tekankan kepada antum ketika ada yang namanya belajar kayak gini, semangat, harus semangat. Kenapa harus semangat? Jangan malas. Karena antum kalau nggak semangat, antum malas, tidur, ngantuk, itu antum sama juga apa? Nggak sopan sama guru antum. Siapapun itu. Ustadz siapapun itu, Ustadz Nugraha dan yang lain-lain. Ya. Antum tidak menghargai persiapan mereka. Sedangkan yang namanya persiapan dars, apalagi nanti tamhid nih, ada yang ngantuk, ada jitak kepalanya. Ini kitab ini jarang dikaji, ikhwanillah, ya. Indonesia ini. Kitab Syekh Shalih Al-Syekh tuh jarang dikaji. Paham antum? Ada yang ngantuk, silakan antum enggak usah belajar sama antum dia. Daripada pusing kepala ana lihat antum jadi kayak gini, udah kayak burung gagak matuk makanan. Hah? Baiknya keluar aja. Ini juga nanti ana juga bilang, ana di sini bukan ke ikhwan doang, ke akhwat juga sama. Ya gitu kayak di pelajaran ini, nah, ana sama ikhwan akhwat. Yang nggak bisa untuk dini keluar aja mendingan. Ana suka bilang gitu, kalau anti nggak bisa diatur keluar, nggak usah di sini, nggak usah belajar sama ana. Nah, ana beda ranahnya. Antum juga ketika ini sebagian santri ketika dipanggil itu nyaut atau apa, kalau yang dipanggil ternyata bukan antum datang, ya. Kayak tadi antum enggak, ana sering, bukan ini karena lagi kejadiannya ya tadi. Sering, ya ketika ana lagi di sini misal ya, contohnya ana aja misalnya. Di situ ada misalkan siapa? Misalkan di situ ada Fulan. Ana manggilnya Alan. Ya Alan, ini Fulan enggak nyaut. Padahal lagi aktif on, matanya hidup. Melek. Pas ana lihat apa? Oh dia. Ya udah. Ini orang yang kayak gini apa? Orang yang sudah terkikis kepekaannya. Gen Z. Lebih lagi Gen Z apa? Bawa Gen Z? Alpha. Alpha tuh bukannya kuasa, penguasa. Lebih cengeng lagi tuh ya. Dikelitikin langsung nangis. Aduh. Na'udzubillah. Dipanggil dikit, Fulan. Enggak nyaut-nyaut. Oh ternyata bukan si Fulan, si Alan. Harusnya dia datang. Ustaz enggak ada, Afan. Ini sebagian nggak tahu. Karena apa? Belum belajar adab. Sebagian. Atau udah tahu adab tapi nggak diterapkan adabnya. Makanya ini nanti insyaallah Sabtu kita akan pelajari itu semua. Supaya apa sih antum belajar adab? Supaya antum diajak ta'awun itu gampang. Ya? Nggak berat gitu. Nah, karena udah diberikan apa? Ilmu sama guru-guru antum. Diberikan wadah sama yayasan. Nah, sebagaimana antum diberikan uang sama orang tua antum segala, antum layak nggak menolak orang tua antum ketika nyuruh? Nggak layak. Antum katakan aja nggak boleh. Soalnya ini orang tua antum cuma berikan uang sama antum, nggak berikan ilmu. Makanya para ulama berselisih. Yang paling afdal ini orang tua atau guru? Paham? Dari sisi kedudukan. Nah, dari sisi apa? Yang dihormati. Ada yang mengatakan guru. Kenapa? Karena guru memberikan ilmu, orang tua nggak berikan ilmu. Hanya memberikan yang namanya apa?
perkara yang seorang dengannya bisa menahan lapar, hidup. Adapun kalau cuma sekedar gitu nggak diberikan ilmu, kira-kira hidupnya lurus nggak? Nggak bakal lurus. Tapi kalau diberikan ilmu, lurus hidup. Berbakti sama orang tua nanti. Tuhan tuh merasa sadari ini semua, sadar. Sebagian terkadang udah disadarin tapi nggak mau sadar-sadar. Entah karena memang na'udzubillah tabiatnya demikian atau bagaimana. Ini ada yang kayak gitu. Ya. Sangat disayangkan ikhwan fillah, azakumullah jami'an, antum punya ilmu banyak tapi enggak punya ada. Na'udzubillah. Khalafal Quran furqan, Al-Quran adalah furqan. Wa tamyizu alladhi ja'alahu Allahu fi qalbil mu'min furqan aidan. Nah, dan pembeda yang Allah jadikan di hati seorang beriman itu furqan juga. Li'annahu yufarriq baina haqq wal batil. Ya, pembeda, ya, tamyiz, furqan yang Allah berikan, tancapkan, Allah berikan kepada hati seorang beriman, itu juga furqan. Kenapa? Karena seorang yang telah diberi furqan sama Allah, dia dapat membedakan al-haq dan batil. Fala yaltabisu alaihi hadza wa hadza. Maka enggak akan samar atas dia perkara ini dan perkara itu. Wala tu'athiru alaihi di ayatul mudallilah. Wasyubuhatu al-muzawwaqah. Nah. Maka tidak akan berdampak atas dia sedikit pun propaganda, seruan-seruan, framing-framing yang menyesatkan, serta syubhat-syubhat yang dihiasi oleh retorika yang manis. Padahal apa? Pahit, padahal busuk. Padahal jelek, hina, na'udzubillah. Orang tapi udah punya ilmu. Ini kuncinya. Antum punya ilmu, propaganda apapun yang diserukan oleh mereka dari kesesatan, syubhat apapun yang mereka hiasi, ya dengan zukhrufal qaul wa ghura, dengan hiasan-hiasan ucapan, retorika yang matang, antum enggak akan apa? Tertipu. Antum enggak akan yang namanya terbawa. Sebagaimana sekarang banyak propaganda yang mereka buat, lebih lagi dalam perkara demokrasi. Ada ustadz disuruh ngomong demokrasi, malah diblokir. Antum lihat diblokir. Itu ustadz itu ini banget ya. Tahulah antum. Gitu. Berarti apa? Kan ini kan lemah dari sisi ingkar togut. Demokrasi togut bukan? Togut bukan demokrasi. Togut. Harus diingkari enggak togut? Qad umiru an yakfuru bi. Allah telah memerintahkan mereka untuk kufur kepada togut. Disuruh bahas togut aja enggak mau. Na'udzubillah. Berarti apa itu? Ini kan banyak propaganda kayak gitu. Nggak usah bahas penguasa. Di antara prinsip salaf tuh nggak membahas penguasa, nggak membahas ini. Yang kita bahas bukan penguasaannya dulu. Kita bahas sistemnya. Nggak boleh bahas sistemnya. Terus bagaimana? Ya, membungkam orang di atas kebodohan, kejahilan, gitu. Terus kayak gitu. Ini kan jahil. Mereka ini demikian adanya. Walakin hadza yahtaju ila inayatin wa ta'allum. Akan tetapi untuk bisa bebas yang namanya dari propaganda sesat mereka butuh kepada perhatian dan apa? Belajar. Wa yahtaj ila hadrin minal munafiqin wa zanadiqah al munaddisina atau al mundassina. Ya bacanya al mundassina baina sufufil muslimin. Dan juga kita butuh untuk berhati-hati dari orang-orang munafik dan orang-orang zindiq. Ya, yang mana mereka menyembunyikan kekufuran mereka di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Hati-hati, ya. Ada orang zindiq, tinggalkan. Orang munafik, tinggalkan. Yang dia suka nyelip di barisan kaum muslimin. Yang terkadang ucapannya sok bijak, na'udzubillah. Wa ala yahdhara majalisahum, jangan hadir majelis mereka. Wa idza hadara falyakun ala isti'dadin lil inkari alaihim. Kalau kita mau hadir majelis mereka, kita udah siap nih mengingkari mereka. Wah itu. Wa inkari maqalatihim, kita siap untuk mengingkari ucapan mereka. Wa raddi syubhatihim, kita siap juga untuk apa? Membantah syubhat mereka. Itu siap enggak antum? Hadir ke majelisnya Jahmiyah dan segala macam semisalnya. Ya, siapapun itu, ustaz-ustaz kufar atau ustaz-ustaz Murji'ah, baik Murji'ah apapun itu, Murji'ah atau Jahmiyah, antum hadirkan ya daurah, misalkan daurah nawaqid Islam,
Tapi antum siap untuk apa? Membantah. Siap nggak? Kalau nggak siap nggak usah. Kan sekarang ini, naudzubillah, daurah nawaqid Islam tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Tujuan yang mereka serukan apa? Jangan bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Loh, orang bahas nawaqid Islam ujung-ujungnya jangan bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Ya udah nggak usah dibahas mendingan. Kan orang jadi nggak tahu itu membatal keislaman. Ya nggak? Kalau udah tahu kan gatal mau mengkafirkan. Nggak tahu, ya udah, jadi enak, aman. Nggak usah kita repot-repot untuk membuat disclaimer jangan bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin, nanti kita jadi khawarij. Loh, emang khawarij mengkafirkan siapa? Masuk nggak? Hah? Khawarij mengkafirkan kaum? Ya, pelaku dosa besar. Kalau kita mengkafirkan siapa? Cabut aja, takut lupaan. Mengkafirkan orang kafir. Beda. Ya. Nah, judulnya juga pembatal keislaman. Berarti orang yang telah terjatuh dalam pembatal keislaman itu ya berarti bukan Islam. Kalau khawarij itu dosa besar. Dan usul akidahnya juga beda. Nah, syukuran. Antum harus perhatikan itu semua. Tasian, sekarang yang ke-9, faedah daripada ayat apa? Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Fil ayatil karimah aidan mas'alatun daqiqah. Pada ayat yang mulia ini terdapat masalah yang sangat detail. Yang sangat rinci, daqiq. Wa hiya anna man sabballah aw rasulah, yaitu adalah ada siapa yang dia mencela Allah atau rasulnya, atau kitabah atau Al-Qur'an, atau sunnah Rasulih SAW, annahu yakfuru sawa'un kana jahadan aw hazilan. Antum perhatikan, aw mazihan. Maka dia kafir disebabkan itu, baik dia bersungguh-sungguh, apalagi bersungguh-sungguh lebih utama, atau dia bercanda atau gurau saja, sama. Ya, udurnya yang ditetapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab apa? Ada nggak mani' udur yang ditetapkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam nawaqid Islam ini? Wala farqa baina al-jad wala apa? Wal hazil, gitu kan? Ya, illa al-mukrah. Enggak ada bedanya pembatal keislaman ini antara orang yang sungguh-sungguh atau orang yang bercanda. Kafir semua maksudnya, kecuali orang yang dipaksa. Apakah Syekh memberikan mani itu adalah kejahilan? Tidak. Karena jahil itu enggak diterima dalam ma'lum nadin bid-darurah. Antum bedakan itu. Ya. Nah. Jangan antum pukul rata seperti Daud bin Jirjis dan seperti murji'ah kontemporer yang ada di zaman sekarang ini. Li'anna hadzal amr laisa fihi mazhun wala hazal, karena perkara ngolok-ngolok ini enggak ada yang namanya bercanda atau gurau, enggak ada. Fala yajuzul hazal wal mazah fi hadzal amr, enggak boleh orang ngolok-ngolok bercanda dalam perkara Islam, enggak boleh. Karena ini perkara yang besar. Soalnya orang sekarang dia berada di suatu agama, Buddha misalkan, atau Konghucu segala macam. Mereka sadar nggak yang mereka peluk itu adalah suatu perkara yang besar? Sadar. Itu mereka sadarnya dari apa? Dari dalil atau hati nurani? Hati nurani. Hati nurani mereka sangat sadar yang mereka peluk ini suatu perkara yang sangat besar, yang sangat mulia, ya, yang sangat tinggi, yang agung, nggak boleh diolok-olok. Artinya nggak perlu dalil untuk tahu Islam itu adalah perkara yang besar. Nggak perlu dalil untuk tahu agama Islam, ajarannya, sunnah itu perkara yang sangat besar. Nah, nurani fitrah. Orang sekarang, antum lihat, antum ke Masjid Agung, Quran antum taruh di bawah, diangkat ya sama orang. Kenapa? Apakah dia tahu dalil Quran ini harus dimuliakan? Enggak, nurani. Makanya ngolok-ngolok ini, ketika ada orang ngolok-ngolok, dipastikan dia adalah orang yang merendahkan agama. Ada orang ngolok-ngolok agama, oh saya nggak mau merendah, saya niatnya nggak merendahkan agama, saya niatnya nggak merendahkan kamu, saya niatnya nggak merendahkan Islam. Saya niatnya nggak merendahkan kumis, jenggot, nggak merendahkan jenggot. Saya niatnya nggak merendahkan cingkrang.
Cuma ngolok-ngolok aja bercanda. Diterima nggak udurnya? Enggak. Antum misalkan dicela, diolok-olok. Antum kata kalau saya bercanda doang. Saya nggak hinakan. Diterima nggak? Enggak. Artinya setiap orang yang ngolok-ngolok pasti menghinakan. Paham tuh? Setiap orang yang ngolok-ngolok pasti tujuannya apa? Menghinakan. Ya walaupun katanya apa? Ngolok. Walaupun gurau katanya. Ada orang pincang misalkan. Antum jalan di depannya. Ada orang misalkan ditabuk antum. Itu jadi salah HP. Misalkan kayak yang ini juga yang rajin banget baca Quran. Dia kan bongkok kan. Antum di depannya gini. Ditendang antum sama dia. Loh, kenapa kayak tendang? Ya kamu jangan kurang ajar sama orang tua. Enggak, saya enggak niat merendahkan kok, cuma ini aja gurau-gurau. Diterima enggak uzur antum? Enggak diterima. Makin disambit itu pakai galon. Iya. Maka alangkah anehnya ketika orang ngolong-ngolong agama mengatakan saya enggak menghinakan kok. Saya cuma gurau, halah. Ya, bapakmu gurau kan coba. Terima enggak coba? Makanya dikatakan enggak boleh dalam syariat ngolok-ngolok. Fala yajuzul hazal wal mazah fi hadzal amr. Faman sabballah aw rasul aw al-Qur'an aw as-sahabah aw man tabi'ahum min ahli ilm. Barang siapa yang mencela Allah, cela Rasulnya, cela Quran, cela sahabat atau cela orang yang ikuti mereka dari ahli ilmu, fa innahu yanaluhu hadzal wa'id asyadid. Maka dia akan mendapatkan ancaman yang sangat besar ini. Walau kana mazihan, walaupun dia bercanda gurau. Ini sikap kita harus kita jaga sama alim yang semisal. Lianna haula alladzina nazalat fihimul ayat. Karena mereka lah yang turun kepada mereka ayat. Qalu, mereka berkata apa? Yang turun kepada mereka ayat? Ana ulang. Karena mereka yang turun kepada mereka ayat, mereka berkata apa? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kita cuma ada inama, pembatasan. Membatasi itu. Cuma sekedar gurau, cuma sekedar bercanda, enggak ngolok-ngolok, enggak niat menghinakan. Falam yaqbalillahu udhrahum. Allah tetap enggak nerima udzur mereka. Na'udzubillah ya. Bal qala, bahkan Allah berkata, qul, katakanlah Muhammad kepada mereka, abillah, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya, ya Rasulnya kalian bersendah gurau, janganlah kalian minta udzur, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Iyadzan billah. Alaqal hukma bimujarrad istihza. Allah mengikat hukum hanya sekadar dengan sekadar istihza doang. Kapan ada istihza maka dia kafir. Apakah di sini Allah mengatakan tanya dulu Muhammad apakah mereka jahil? Enggak. Apakah mereka muta'awwal, takwil, apakah mereka iqra? Enggak. Fal istihza billah, istihza kepada Allah dan Rasulnya. Istihza dengan ayat-ayat, laisa fihi mazhun wala la'bun. Enggak ada mazh, enggak ada la'b. Yajibu ihtiramu hadhil umuri wa adamul istihza biha wal mazh biha. Wajib kita untuk ihtiram, memuliakan perkara-perkara ini, menghormati agama, ayat, enggak boleh istihza, enggak boleh mazh. Asyiran yang ke-10. Kadzalika demikian pula tadulul ayatu. Ayat ini menunjukkan annahu yakfur, dia kafir. Walau lam ya'lam anna hadza kufur. Walaupun dia enggak tahu ini kekufuran tuh. Kan jahil Syekh Fauzan, jahil Syekh. Udzur bil jahl Syekh. Gitu. Komentar itu Syekh Fauzan. Sebagian mereka berhujjah dengan video yang enggak sampai 1 menit. Ya, dari video Syekh Fauzan. Syekh Fauzan memberikan apa? Rubbama yu'dzar bil jahl, rubbama la yakfur. Enggak boleh kita kafirkan dulu. Rubbama mimman yu'dzar bil jahl. Mungkin dia termasuk orang yang mendapatkan udzur kejahilan atau yu'dzar bil apa kata Syekh Fauzan gitu. Alangkah sedihnya dan alangkah miskinnya orang yang dia membangun akidahnya di atas video pendek. Enggak di atas ilmu yang ilmiah. Kismin orang kayak gini, kesian kita, miskin. Ya. Enggak mengambil semuanya. Paham antum? Ya, antum enak enggak kira-kira kita tuh membangun akidah kita di atas video pendek itu enak enggak? Enggak enak. Antum kalau kayak gitu ntar bakal bingung. Bingung gimana bantahnya ya kalau ada yang lain?
Karena fatwa Syekh Fauzan tentang masalah udzur berjahal itu ratusan. Yang tidak memberikan udzur itu 1-2 itu pun bukan udzur jahil terhadap perkara ma'lum nadin bidzurur, perkara khafiyah maksudnya. Paham? Yang beliau udzurkan kejahilan itu perkara khafiyah. Sebagaimana beliau tegaskan dalam tulisan beliau sendiri. Ya. Anda dulu gitu ya kan, awal-awal. Kau antum tahu Ustaz ya, karena awal-awal dulu kayak gitu Anda. Membangun akidahnya di atas apa? Potongan-potongan video pendek. Nanti anak kesini, nanti kesini. Ini bingung, mana yang benar ya? Akhirnya apa? Anda debatlah sama salah seorang ustaz dalam perkara ini. Dimulai dari ketika Anda memposting video, memposting apa? Kitab Syekh Al-Utsaimin tentang syarah kitab Tauhid. Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid punya beliau. Ada. Kalau cetakan Muassasah Risalah itu 1 jilid tebal, seginilah, setebal mana? Alfiyah lah segitu. Ya, itu Qaulul Mufidnya. Di Libya makanya itu, kan. Tapi diringkas sama Syekh, salah seorang Syekh lah, Anda tidak sebutkan namanya. Ada salah seorang Syekh yang meringkas kitab beliau, Syekh Utsaimin ini menjadi ringkasan tipis. Menjadi kayak kitab yang antum punya itu segitu kurang lebih tebal. Mereka mukor tauhidnya kayak gitu. Makanya jangan heran antum ketika ada orang Libya lulus apa bicara perkara iman kufur apa error. Jangan heran. Lalu cuma belajar kitab itu doang. Oh saya udah paham kitab tauhid, saya tinggal baca-baca doang. Enggak dengerin masyayikh lagi. Enggak kaji kitab-kitab yang masalah iman, ya fondasi yang sangat kokoh. Masalah-masalah apa dasar fundamental enggak dikaji lagi. Makanya apa? Nanti banyak apa? Banyak pendapat-pendapat yang nyeleneh. Ini kita dapatkan kayak gitu ya, kawan. Anak membuat status pada saat itu apa? Ya kalau umpamanya yang demikian murjiah berarti Syekh Utsaimin murjiah dong. Wah, di komen sama Ustadz namanya Ustadz Roy Abu Ibrahim. Yang anak pernah bilang, sekarang mudir di Jombang, Jawa Timur. Ya. Beliau itu dulu anak ke Yaman. Beliau akhir ke Yaman, setelah anak beliau ke Yaman. Mampir ke markis sana. Kenapa? Sebab pada kenalnya beliau ini. Mampir ke markis sana, dia mau pulang lewat Oman. Tidak tahu bagaimana cara pulang lewat Oman, tanya ke anak chat. Anak chat nomornya, ya dia chat nomor anak. Lebih tua dari anak. Dia umurnya, itu lebih tua. Nah. Kemudian pulang, kemudian anak lihat statusnya dia, oh kayak gini. Akhirnya debat lagi. Waduh, pusing baru anak ketika dia debat itu. Waduh, sakit kepala anak. Dikasih hujah banyak banget ini kitab ini. Antum baca. Ini ya 6 dalil syubhat murjiah untuk mengesahkan udzur bil jahal mereka. Diterjemahkan oleh beliau sendiri dari kitab apa lupa. Anak baca. Asli sakit kepala anak langsung. Aduh. Akhirnya apa? Akhirnya anak baca sendiri. Anak kaji, anak cari di YouTube video masyayikh segala macam dengan utuh gitu kan. Anak cari bagaimana ini, dulu masih di Depok ya. Awal-awal di Depok dulu. Belum di sini. Ya, anak cari terus bagaimana. Ternyata kayak gini ya. Oh, Masya Allah. Anak cetak buku-bukunya gitu kan. Sebagiannya maksudnya anak baca-baca di PDF. Barulah anak tahu. Oh, kayak gini ternyata. Ternyata anak kesini ternyata ada Ustaz Nugraha. Sama. Iya. Satu frekuensi. Dalam hati anak alhamdulillah. Jadi nggak repot dakwahnya kayak gini untuk sama santri. Kalau Ustaz Nugraha yayasan nggak kayak gini, wah repot anak. Dakwah. Tauhid. Awalnya Anda nggak dikasih pelajaran akidah dan tauhid. Kenapa? Karena satu khair, Anda nggak mau ngasih akidah tauhid ini ke orang lain. Karena Anda tahu orang-orang ini banyaknya akidahnya error dalam masalah ini. Oh gitu ya. Ya, tapi kalau Anda gini saat ini gini. Oh, ya udah. Ajarkan aja nggak apa-apa. Kenapa? Ajar tauhid ini sama akidah. Makanya ustadz sebelumnya tuh nggak disuruh ngajar sebelum-sebelumnya. Silsilah tauhid ya. Kalau akidah mungkin ada. Karena tapi akidah ini kan agak sibuk ke asma wa sifat mungkin. Jadi dikasih. Tapi nggak sampai bahas iman. Belum sampai ya.
Tapi kalau sudah tauhid dari dulu Ustaz Nugraha aja kan? Ya kan? Nggak ada Ustaz sama sekali kan? Itu alasan. Makanya Anda sekarang bebas karena tahu. Nah, tapi masih ada aja sama Ustaz Nugraha. Jangan tahu dong. Air hangat. Berapa apa dari sampai sekarang? 19 ya, Masya Allah. Antum lihat asyaran ya. Saya mah tadi kita mereka tetap kafir walaupun nggak tahu apa ini adalah perkara kufur. Ini bantahan kepada Abu Uwais Tirmidzi yang mengatakan apa? Iya, saya mengkafirkan orang yang mencela agama kalau dia tahu itu adalah perkara celaan agama. Paham? Kalau dia yang mencela terhadap agama, dia tahu yang dia buat itu adalah bentuk celaan terhadap agama. Tapi Ahlussunnah enggak kayak gitu. Ahlussunnah mengatakan apa? Walaupun dia enggak tahu itu bentuk celaan kepada agama, tetap kafir. Sebagaimana apa? Ini. Paham enggak? Mereka tahu enggak bahwa ini adalah suatu perkara yang dapat memurtadkan mereka dari agama Islam? Enggak tahu. Enggak tahu mereka. Mereka asal ngomong aja, enggak tahu. Lian haula ma'alimu anna hadza kufrun. Mereka enggak tahu ini adalah perbuatan kufur. Fa haula kanu ahla iman. Mereka adalah orang yang beriman dahulunya. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah firmankan, qad kafartum ba'da iman. Antum iman. Iman berarti udah sempurna belum semua rukunnya? Qaul, i'tiqad, jawarih. Mukmin sebagaimana kita. Tapi dia murtad disebabkan membatal keislaman yang dia buat. Nah, ma'alimu annahu kufrun. Mereka enggak tahu ini adalah perbuatan kufur. Wallahu lam ya'dzarhum bidzalik. Allah enggak memberikan udzur mereka dengan sebab itu. Fayakfuru, mereka kafir walaupun enggak tahu. Walau kana la ya'lam, walaupun mereka enggak tahu tuh. Walau kana la ya'lam anna sabballahu wa rasulahu wa ayatihi kufru. Walaupun mereka enggak tahu. Ya, mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela ayat-ayat adalah kekufuran. Fa kaifa idza kana aliman, maka bagaimana kalau dia tahu fal amr asyaddu, perkaranya lebih parah. Fa hadhihi mas'alatun muhimmah, ini adalah perkara yang sangat penting. Wa annahu la farqa bainal jad wal hazil wal jahil wal alim. Yaitu apa masalah yang penting? Yaitu adalah enggak ada bedanya antara orang yang serius dan antara orang yang bercanda, ya antara orang jahil ada orang ataupun orang yang alim. Semua kafir kalau melakukan ini. Kecuali siapa? Mukra. Itu pun disyaratkan hatinya harus tetap beriman. Kenapa hatinya harus tetap beriman, ikhwan? Karena masalah hati nggak bisa dipaksa. Ruli kalau udah hati itu udah cepat sekali tuh. Nasallallahu an yansura al-Islam wal muslimin wa yudhilla a'da'ad-din. Kita meminta kepada Allah semoga Allah menolong Islam serta kaum muslimin dan menghinakan musuh-musuh agama ini. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala ashabihi ajma'in. Selesai pembatal yang ke-6. Sekarang soal jawab. Masih ada ikhwan? 5 menit lagi. As'ilatun. Soal qala ta'ala, Allah berfirman, qul abillahi wa ayatihi ila akhirih. Alaysa fil ayatil karimah. Bukankah dalam ayat yang mulia ini ma yadullu ala anal amal awal qaul qad yakhruju min Islam wa fihi raddu al murji'ah. Bukankah dalam ayat ini ada perkara yang menunjukkan bahwasanya amal atau qaul ya qad yakhruju min Islam. Atau qad yukhrij, terkadang yukhrij ya bacanya bukan yakhrij. Bukankah dalam ayat ini terdapat bantahan, ya, terdapat penunjukan bahwasanya amal atau qaul terkadang mengeluarkan orang dari Islam, itu maksudnya. Wa fihi raddun al-murji'ah. Bukankah di dalamnya juga terdapat bantahan bagi kaum Murji'ah? Jawab, na'am, bila syak, enggak diragukan lagi. Fil ayat raddun alal murji'ah. Dalam ayat ini terdapat bantahan atas kaum Murji'ah alladzina yaqulun, yang mereka berkata tidak ada kekufuran, seorang tidak bisa kafir illa idza taqada biqalbi, kecuali ketika dia yakini dalam hatinya. Sama tuh. Enggak boleh mengkafirkan dia kalau hatinya belum yakin ini adalah kekufuran atau belum meyakini bahwasanya ini suatu keharaman.
Na'udzubillah. Intinya semuanya apa? Yakin. Sebagaimana Ustadz mengatakan apa? Nggak boleh seorang kita sembarangan untuk keluarkan dari Islam. Karena dia masuk Islam dengan keyakinan dia. Maka dia keluar harus dengan yakin. Berarti apa? Hanya dalam hati. Dan dia menetapkan Islamnya orang dengan apa? Keyakinan. Yakinnya dia yang dia dapati dari apa? Zahir. Paham? Berarti harusnya dia mendapatkan kekufuran juga dari zahirnya orang tersebut. Paham? Udah gitu dia mengatakan apa? Kita nggak tahu hati orang. Ya udah, kita nilai zahir. Banyak bertentangan, bingung kan tuh melihatnya. Dengarnya pusing. Sebagian orang yang dia jahil memang, nggak tahu ilmu, oh iya ya, nggak boleh kita kafirkan orang. Karena dia mau Islam dalam keadaan dia yakin ini Islam. Dia harus keluar Islam ya dalam keadaan dia yakin ini adalah kekufuran. Berarti ujung-ujungnya hati. Kita lihat, wal ayat tadullu ala annahu yakfuru mutlaqan. Ayat menunjukkan bahwasanya ini kufur mutlak. Secara mutlak. Apa maksudnya secara mutlak? Sawa'un i'taqada am lam ya'taqid biqalbi. Sama aja. Dia meyakini atau dia enggak yakin dengan hatinya. Itu membantah ustadz doktor ya, yang dia dalam kelompok mereka sebagai katanya bidang dalam ilmu akidah. Ya, pakar akidah. Bahkan ini ustadznya apa? Menulis kitab, syarah kitab At-Tauhid. Enggak tahu tulisnya syarahnya dari mana. Ya, Indonesia. Pernah ngajar di Masjid Nabawi. Ya, kita semoga diberikan hidayah kita dan dia. Kita minta oleh Allah Azza wa Jalla apa hidayah. Enggak boleh kita hinakan dia di atas kesesatan. Semua orang enggak boleh kita hinakan di atas kesesatan, tapi apa? Wajib kita tahdir. Dan kita minta hidayah untuk kita dan untuk mereka. Nah, kasihan ya. Udah ilmunya tinggi-tinggi, perkara yang asasi apa? Error. Gitu. Karena sibuk dengan ilmu yang tinggi. Asasnya jadi apa? Error. Wal mazih la ya'taqid, orang yang dia bercanda, dia enggak berkeyakinan dengan wa ma hadza kafarahullah subhanahu. Bersamaan itu Allah kafirkan dia. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Allah alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi hari Ahad depan insyaallah ya. Jazakumullahu khairan, ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.